warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan rantai pasok. Nah, rantai pasok atau supply chain adalah jaringan sistematis yang menghubungkan berbagai pihak dalam proses pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Lalu ada pentingnya rantai pasok. Nah, salah satu alasan utama pentingnya rantai pasok adalah kemampuannya dalam meningkatkan efisiensi operasional. Dengan mengintegrasikan proses dari hulu ke hilir, perusahaan dapat mengurangi waktu tunggu, meminimalkan biaya penyimpanan, dan menurunkan pemborosan bahan. Lalu ada ekonomi rantai pasok. Nah, ekonomi rantai pasok itu sendiri merujuk pada aspek-aspek ekonomi yang terlibat dalam keseluruhan proses aliran barang dan jasa, mulai dari sumber bahan baku hingga produk jadi sampai ke tangan konsumen akhir. Nah, salah satu fokus utama dalam ekonomi rantai pasok itu sendiri adalah total cost of ownership atau TCO, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama siklus hidup suatu produk atau layanan. Hal ini mencakup seperti biaya produksi, penyimpanan, transportasi, pengadaan, hingga pengelolaan pengembalian barang. Selanjutnya ada strategi rantai pasok. Jadi strategi rantai pasok itu merupakan pendekatan jangka panjang yang dirancang untuk mengelola aliran barang, informasi, dan uang secara terintegrasi dari pemasok hingga konsumen akhir. Secara umum, terdapat dua pendekatan utama dalam strategi rantai pasok, yaitu strategi efisiensi biaya atau cost efisiensi dan strategi responsif terhadap permintaan atau responsiveness. Strategi efisiensi dia cocok diterapkan pada produk dengan permintaan stabil, margin rendah, dan persaingan harga tinggi seperti kebutuhan pokok. Sementara strategi responsif dia lebih sesuai untuk produk dengan siklus hidup pendek, contohnya permintaan fluktuatif atau kebutuhan khusus pelanggan seperti produk elektronik atau fashion. Nah, dan yang terakhir itu ada pengelolaan rantai pasok. Nah, pengelolaan rantai pasok atau supply chain management adalah proses mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengoptimalkan seluruh kegiatan yang terlibat dalam pergerakan barang, informasi, dan keuangan dari pemasok bahan baku hingga ke konsumen akhir. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah pada setiap tahapan dalam dalam rantai tersebut. Adapun tantangan utama dalam pengelolaan rantai pasok itu sendiri adalah memastikan bahwa koordinasi dan kolaborasi antar mitra seperti gangguan komunikasi, perbedaan tujuan bisnis, serta sistem informasi yang tidak terintegrasi dapat menghambat kinerja pemasok. Untuk itu, penggunaan teknologi informasi seperti Enterprise Resource Planning atau ERP dan Supply Chain Management Manajemen Sistem atau SCMS menjadi krusial dalam membantu pengambilan keputusan berbasis secara real time. Selain itu juga, pengelolaan rantai pasok juga berkaitan erat dengan manajemen risiko. Jadi, perusahaan harus mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko seperti keterlambatan pasokan, kenaikan harga bahan baku, atau bencana alam yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.